Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa malah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini bicara fakta, akan kita dapati tidak hanya satu dua fakta yang terjadi berkaitan dengan seseorang untuk bagaimana meningkatkan taraf ekonominya. Dia berbisnis A, gagal. Ayam goreng gagal. Bisnis motor gagal. Bikin pabrik hancur. Dan banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan upaya manusiawi untuk mendapatkan suatu taraf ekonomi yang meningkat. Kalau bertanya, apa gerangan yang bisa menyebabkan terjadinya berbagai macam kegagalan itu? Ya, bicara soal gagal itu adalah satu perkara yang memang biasa terjadi dalam hidup ini. Merupakan sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita mencoba bertanya, ada enggak ungkapan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang disampaikan oleh beliau tentang sebab mengenai gagalnya mereka, sulitnya mereka mendapatkan apa yang diinginkan oleh mereka? Saudara-saudaraku yang dirahmati Subhanahu wa taala, jika bertanya adakah dari Rasul informasi mengenai sebab, seandainya ada sekian sebab, ada enggak satu sebab saja yang bisa menjadi satu perhatian untuk kita agar kita memperhatikan hal tersebut? Andai hal itu diabaikan, menjadi satu penyebab kehancuran dan kegagalan dari berbagai macam usaha dan upaya untuk menjadikan ekonomi kita meningkat. Saudara-saudara yang dirahmati Subhanahu wa taala, jika pertanyaan ada enggak dari Rasul, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu informasi yang pasti benarnya, karena Rasul adalah orang yang ketika berkata-kata bukan berkata-kata yang muncul dari hawa nafsu, tapi berkata-kata dibimbing oleh wahyu yang menciptakan kata-kata. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW kecuali melainkan dia adalah merupakan wahyu, sudah pasti benar adanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara itu yang kita sebagai umatnya harus mengikuti tuntunan ini. Beliau mengatakan, idza tarakal 'abdu, jika seorang hamba meninggalkan, apa yang ditinggalkan? Ad-du'a, mendoakan lil walidaini, untuk kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizq. Maka sesungguhnya dengan meninggalkan doa, mendoakan kedua orang tua, menyebabkan terputusnya pintu rizki untuk dirinya. Ini jelas. Kalau dipertanyakan sebabnya apa kok gagal lagi sampai diakumulasi dana yang dikeluarkan, mungkin ada yang 10 juta, 20 juta, 30 juta, 100 juta, bahkan hitungan miliaran, gagal lagi. Maka dari itu kita perhatikan perkataan Rasul ini, idza tarakal 'abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqatu anhu rizq. Jika seorang hamba, ya kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, artinya apa? Tidak mau mendoakan orang tuanya,
Doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua mendidikku dikala aku masih kecil. Jelas. Ini sebuah kejelasan, ini sebuah benderang cahaya sebenderang matahari. Sebagai penyebab kesulitan rizki didapatkan adalah bisa jadi kita abai kepada mendoakan mereka. Bertobatlah kita. Dengan cara apa? Minta maaf kepada orang tua. Ibu, bapak, mohon maaf selama ini. Sesekali saya mendoakan ibu bapak. Ya, kata Rasulullah SAW, ketika tidak mau mendoakan ibu bapak, maka jelas-jelasan sangat sulit dalam kehidupan ini kami untuk bisa meningkat dalam ekonomi. Oleh karena itu, doakan kami, wahai ibu bapak, minta maaf. Dan sejak dari sekarang, mari kita doakan mereka semua dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau mereka masih hidup, tidak sebatas kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sayangi mereka, perhatikan mereka. Jangan sampai kita lupa bahwasanya ibu adalah sosok yang jasanya, Masya Allah, setetes ASI tidak akan bisa kita ganti dengan alam semesta. Maka pertama, berdoa jangan sampai kita tinggalkan untuk kesuksesan kita dunia dan akhirat. Dan yang kedua, kita sayangi mereka. Apa yang mereka inginkan kita tunaikan. Apa yang mereka mau silahkan kita luluskan, mumpung mereka masih ada. Jadi jelaslah bahwa kata kuncinya kesulitan, keseratan, seret rizki dan sebagainya, penyebabnya adalah meninggalkan doa untuk mereka. Mulai dari sekarang, sejak saat ini, jangan kita sampai meninggalkan doa untuk mereka. Karena Rasulullah SAW di ending hadis itu menggunakan harfu taukid. Fa innahu yanqati'u anhu rizki. Maka sesungguhnya akan menjadi terputusnya rizki. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau kita dalam hidup ini sulit, dan sulit. Gagal, dan gagal. Bagaimana kalau seandainya orang tuanya menyakiti kita? Bagaimana orang tua menzolimi kita tanpa ada kelas mereka ke orang tuanya seperti apa? Mereka adalah orang baik atau mungkin melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah kezoliman. Tetap kita harus mendoakan mereka supaya apa? Kita dapatkan keluasan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi bahan renungan, evaluasi, muhasabah, dan akhirnya kita tunaikan apa yang seharusnya kita tunaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.